Bayangkan, Malaysia berhasil mengubah limbah kelapa sawit menjadi produk bernilai lebih. Kita tahu tempat wisata itu penghuninya banyak. Ya kalau ngomongin wisata nih, misal di Jawa. Mas Wapres, mau Jumatan aja nyusahin orang, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli pertama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys di sosial media, baik itu di TikTok maupun di Facebook dan di sosial media lainnya. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Bayangkan, Ini dia guys. Malaysia berhasil mengubah limbah kelapa sawit menjadi produk bernilai lebih dari 350 triliun rupiah. Sementara di Indonesia banyak terbuang sia-sia. Bagaimana caranya? Di Malaysia mereka cerdas banget. Limbah kelapa sawit yang biasanya dibuang kayak tandan kosong dan serat diubah jadi biofuel dan pupuk. Hasilnya, petani di sana bisa dapat penghasilan tambahan sampai triliunan rupiah. Bahkan tahun 2020 mereka ekspor 1,2 juta ton biofuel ke Eropa. Tapi di Indonesia limbah kelapa sawit masih banyak yang kebuang. Padahal kalau dimanfaatkan bisa jadi duit miliaran buat para petani kita. Sayang sekali ya. Gimana menurut kamu? Yuk share pendapatmu di kolom komen. Wow, ini bagus pemikirannya guys gitu. Sebuah limbah diubah menjadi barang yang berharga gitu. Bahkan wow, nominalnya sangat besar guys. Nominalnya sangat besar gitu. Tak disangka gitu ya, limbah kelapa sawit itu menjadi uang gitu. Nah di tempat kita itu udah kayak gini belum gitu. Ini yang gue bilang itu. Jadi gini guys, gue tuh selalu dihujat sama netizen Indonesia nih. Ngapain contoh Malaysia? Gue kan sering bilang kalau contoh Malaysia. Ya seperti inilah yang perlu dicontoh sebenarnya guys. Jadi yang baik itu ya perlu dicontoh. Di setiap negara pasti ada kebaikan, pasti ada yang buruk. Cuman di Malaysia itu yang baik-baik tuh kebanyakan yang gak ada di tempat kita gitu. Yang dimana di tempat kita itu banyak yang mubazir gitu. Di sini itu dikelola dengan baik, sehingga menjadi pemasukan negara. Dan di tempat kita itu belum rasanya. Bukan nggak ada, tapi belum gitu. Belum seperti di Malaysia. Itu yang perlu dicontoh sebenarnya. Yang kalau yang buruk ya nggak usah guys. Seperti ya di semua negara pasti ada yang buruk juga, yang nggak baik lah gitu ya, yang nggak baik, yang nggak usah dicontoh. Tapi rasanya di Malaysia ini banyak yang baik-baik lah gitu ya. Ya seperti yang gue lihat, karena gue ada di Malaysia jadi gue tahu dengan apa fakta itu gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Apa ini? Miris netizen dibuat miris. Apa ini maksudnya? Ngamen gitu. Saya malu ketika para wisatawan datang pribumi menadahkan tangan. Astagfirullah. Kadang kita itu nggak
terima ketika direndahkan oleh negara lain. Bener nggak sih? Bener dong. Bener, kita nggak terima ketika negara kita, nama bangsa kita itu nggak terima ketika direndahkan sama negara lain. Toh kita sendiri yang merendah. Kenapa gue bilang gitu? Di Bali, gue dulu sebelum kesini itu sering ke Bali, sering juga ke Surabaya, ke Jakarta, di tempat-tempat wisata yang banyak wisatawan asing, yang banyak pelancong-pelancong asing gitu, yang datang ke sana, Mat Saleh, ke orang-orang luar lah dari Indonesia itu, banyak yang orang-orang kita itu mohon maaf banget, macam ini guys, menadahkan tangannya, itu membuat orang-orang orang-orang asing itu berpikiran bahwa kita itu sangat rendah banget gitu. Dan jangan marah ketika ada orang yang merendahkan. Toh kita sendiri yang membuat itu semuanya. Gitu loh. Dan orang-orang seperti ini ya yang nggak bisa kita salahkan. Ya orang-orang yang menadahkan tangannya itu ya kita tidak bisa menyalahkan mereka. Toh memang benar kenyataannya di tempat kita, di negara kita itu penghasilan itu sangat sulit. Kita untuk mendapatkan uang untuk makan itu sangat sulit gitu. Jadi jangan salahkan mereka juga. Iya, dalam segi etika mereka salah. Tetapi mereka tidak ada jalan lain untuk sesuap nasi, untuk memberi makan keluarganya. Nggak ada jalan lain karena keterbatasan itulah mereka terpaksa melakukan itu semua. Jadi siapa yang perlu disalahkan? Silahkan komentar di bawah ini guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kita tahu tempat Ini wisata nih, itu penghuninya banyak. Ya kalau ngomongin wisata nih, misal di Jawa Barat, itu kan akamsinya super power banget. Tiap 300 meter ada paogah tuh kalau di puncak. Kalau lu datang misalnya ke wisata pemandian air panas nih, itu juga punglinya nggak kalah ngeri. Tapi sebenarnya yang paling lucu itu pungli-pungli di tempat wisata religi. Misal lu mau ziarah ke makam siapa lah, terus rame ini makamnya, itu punglinya pasti ada. Ya alasan punglinya pasti klasik, memakmurkan kuburan. Kuburan ngapain dimakmurin ya? Kalau yang pernah gue nonton videonya tuh ya, di makam Sunan Gunung Jati. Itu ya begitu buka pintu langsung tuh lo ketemu pengurus-pengurusnya. Tuh pengurusnya bilang ke peziarah suruh siapin uang. Dia nadanya kayak maksa dah. Ya dia pakai alasan macam-macam lah. Dia bilang buat makam bla 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 bla. Masalahnya nih yang minta duit bukan dia doang. Di pintu gerbang ada, jalan dikit ketemu lagi, jalan dikit ketemu lagi, berlapis-lapis. Pengemisnya juga banyak. Kalau ngomongin pengemis di makam Sunan Gunung Jati, gue nemu foto lama nih ya, foto tahun 1950. Di tahun segitu aja juga udah ada pengemisnya tuh di makam Sunan Gunung Jati. Jadi emang ini udah budaya. Kalau di tempat ziarah ini kan wisata religi ya. Jadi ini menyentuh sisi emosional para pengunjung. Kalau nggak ngasih berarti lo nggak cinta nih sama makam. Kurang lebih mungkin logikanya begitu ya. Kalau gue pribadi sih, gue belum pernah kesana. Gue belum pernah ziarah kemana-mana kalau gue. Jadi ya mungkin gue kurang relate sih. Ya karena kalau buat gue sih, kalau misalnya mau doain orang ya doa aja. Gak harus kita datang jauh-jauh kan. Cuman ya itu kan gue. Kalau lu beda sama gue nggak apa-apa juga. Berarti kan kita berbeda aja, boleh. Nggak perlu marah. Ini gue nggak menghina siapa-siapa. Gue cuma bilang kalau gue ya gue nggak ziarah-ziarah orangnya. Tapi kalau lu suka ziarah, monggo boleh juga. Kan kebaikan juga boleh aja. Ya bukan permasalahan ziarahnya. Ya bukan yang dipermasalahkan itu ziarahnya. Tetapi di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat religi di Indonesia itu memang iya seperti itu memang kenyataannya. Kalau enggak parkir liar, parkir ilegal gitu. Ya pungli ini beda dengan parkir liar guys. Jadi pungli ini minta-minta. Ada lagi yang lebih bawah lagi yaitu pengemis. Itu sudah pasti ada di tempat kita itu. Entah apa problemnya ini, kenapa sampai sekarang itu menjadi seperti ada yang menakutkan juga guys untuk para pelancong asing yang datang ke sana itu. Karena seakan-akan mereka itu memaksa, seakan-akan dia maksa orang gitu. Apa kalau bahasa Melayunya maksa gitu ya. Kayak kalau nggak dikasih harus ngasih gitu. Kayak gitulah kira-kira guys. Ya itu banyak. Itu kenapa banyak wisatawan asing tuh banyak yang komplain, banyak yang kayak tidak seneng gitu. Nggak tak senang lah gitu ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ya kita aja ya ketika kita datang ke sana ada pungli parkir liar. Terus ada ya banyak pengemis yang seakan-akan memaksa itu, ya kita juga gak enak gitu. Kan gitu guys. Salah satunya
kalau kita melancong ya harus kenyamanan yang kita dapatkan. Kalau kalian ke Malaysia, kalian nggak akan dapat itu semuanya. Seperti apa, parkir liar itu nggak ada di tempat-tempat pelancongan di Malaysia ini, nggak ada. Nggak ada. Selama gue ada di Malaysia ini, gue nggak pernah ketemu sama parkir liar, terus pungli, terus itu apa, pengemis itu yang minta, nggak ada itu, nggak ada rasanya. Gue udah banyak tempat yang gue datangin di Malaysia ini, nggak pernah gue ketemu sama 3 orang-orang seperti ini gitu. Ya apapun itu ya, mudah-mudahan di tempat kita ya bisa seperti di Malaysia lah gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Mas Wapres, Ini dia, Mas guys. Wapres, mau Jumatan aja nyusahin orang, ya Allah. Tahu adabnya nggak sih masuk masjid itu? Ya kalau datang duluan di depan boleh tuh. Kalau datang belakangannya di belakang, jangan datang belakangan ingin duduk di depan duluan, ngusir-ngusir Yeah. yang lain. Ini di mana adabnya? Dan pertama gini, beliau kan wakil presiden, seorang pejabat negara, harusnya ngerti dong ngasih contoh yang baik. Masuk ke masjid kalau belakangan ya udah paling belakang, bikin steril di belakang, nggak usah ngusir-ngusir orang di depan. Yang kedua, orang tuh datang ke masjid untuk dekat diri kepada Allah. Semua sama, nggak ada presiden, nggak ada wakil presiden, nggak ada masyarakat, sama semuanya di hadapan Allah. Kadang istimewa. Jadi jangan sok-sokan mentang-mentang wakil presiden kemudian bisa ngusir-ngusir orang di depan. Ini memang sepele sih, tapi persoalan adab ini luar biasa teman-teman ya. Adab di atas ilmu teman-teman. Iya. Dan perlu Pak Wapres tahu ya, Pak Wakil Presiden tahu ya. Jadi kalau di hadapan Allah itu guys, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden ya, karena Pak Wakil Presiden yang tadi dibahas. Pak Wakil Presiden di hadapan Allah itu bukan jabatan. Yang Allah lihat itu bukan jabatan, tapi siapa yang paling takwa kepadanya. Siapa yang paling takwa kepada Allah, maka Allah menyayanginya gitu. Iya, Allah itu maha menyayangi untuk semuanya. Tapi adab dalam masuk masjid itu ketika hari Jumat, siapa yang paling cepat datangnya, maka dia yang paling depan. Siapa yang paling belakang, ya udah duduk di belakang, ngapain ke depan-depan? Karena wakil presiden. Bukan gitu logikanya. Di masjid tidak ada jabatan itu semuanya. Lepas jabatanmu di depan masjid itu. Karena masuk dalam masjid itu datang dengan ketakwaan, bukan dengan kejabatan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.